Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Pertanyaan dari Lilis Rastini 8 dan beberapa yang lain juga menanyakan pertanyaan yang serupa. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari semua anggota keluarga kucing yang hidup bebas di alam liar, singa adalah satu-satunya jenis yang hidup dalam kelompok. Mereka memiliki kehidupan sosial yang baik, bukan hanya dengan sesama singa, tapi juga dengan hewan lain yang beruntung karena bisa berteman dengan para singa. Kelompok singa dipimpin oleh seekor pejantan terkuat. Meski terkadang ada pula kelompok singa yang dikuasai beberapa pejantan. Dengan hidup berkelompok, singa memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan hewan lainnya. Mereka bisa hidup lebih aman, mereka bisa menaklukkan mangsa besar, dan mereka juga bisa memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Lalu bagaimana jadinya jika singa hidup soliter? Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe channel Tanya Jawab Dunia Binatang Liar. Yang pertama, kekuatan singa akan berkurang. Singa mendapatkan kekuatan tambahan dari anggota kelompoknya. Mereka ditakuti hewan lain karena berkelompok. Misalnya saja, sekelompok hyena atau anjing liar Afrika pasti enggan membuat masalah dengan para singa ketika mereka dalam kelompoknya. Tapi jika menemukan singa yang sendirian, biasanya singa itu akan dikeroyok. Hal itu membuktikan kekuatan kelompok singa sangat berpengaruh. Jika singa hidup soliter, kekuatan fisik mereka mungkin masih cukup tangguh untuk menandingi para pesaingnya. Namun jika harus berhadapan dengan musuh yang berkelompok atau berukuran besar, maka kekuatan singa akan berkurang drastis. Yang kedua, musuhnya bertambah. Dengan kekuatan yang berkurang karena tidak ada dukungan dari kelompoknya, musuh singa yang sebelumnya takut jika berhadapan dengan sekelompok singa pasti akhirnya akan lebih berani. Mungkin macan tutul tetap akan kabur jika bertemu dengan singa yang sendirian, karena mereka juga hidup soliter. Tapi cheetah bisa saja berani melawan singa jika main keroyokan. Anjing liar Afrika juga pastinya akan sering bermasalah dengan para singa. Belum lagi sekelompok hyena yang memang dikenal sebagai musuh utama para singa. Musuh singa akan semakin banyak dan membuat kehidupan mereka cukup terancam. Yang ketiga, pilihan mangsanya berkurang. Ketika hidup berkelompok, singa mampu menaklukkan mangsa besar yang dihindari hewan lain. Mulai dari gajah, kuda nil, badak, jerapah, kerbau, wildebeest, buaya, dan lain sebagainya. Teknik berburu singa dalam kelompok memang efektif saat menaklukkan mangsa besar. Tapi ketika mereka harus hidup soliter, tentunya singa akan berpikir ulang jika ingin memburu hewan besar. Selain karena kalah ukuran, tentunya para singa tidak ingin membahayakan dirinya sendiri. Yang keempat, kemampuan berburunya menurun. Mungkin kemampuan berburu singa betina masih tetap hebat karena mereka memang terbiasa berburu untuk memenuhi kebutuhan makan kelompoknya. Apalagi tubuh mereka juga terbilang ideal sebagai pemburu. Yang akan merasakan dampak paling besar adalah singa jantan. Mereka memiliki tubuh besar dengan surai lebat di kepalanya. Larinya juga tidak terlalu kencang. Jika harus berburu sendiri karena tidak ada asupan makanan dari kelompoknya, maka singa jantan akan kesulitan dalam mendapatkan makanan. Mereka juga semakin kesulitan dalam berburu, apalagi jika mangsanya cepat. Yang kelima, kecepatan singa bertambah. Kecepatan rata-rata singa di kisaran 80 km per jam. Dengan keadaan yang memojokkan mereka karena harus memenuhi kebutuhan makannya sendirian, maka para singa tentunya akan memilih mangsa berukuran sedang. Meski larinya cepat dan sulit ditangkap, tapi sepertinya para singa akan beradaptasi dengan hal itu sehingga mereka bisa memacu kecepatannya dengan lebih tinggi. Bukan tak mungkin kecepatan singa bahkan bisa seimbang dengan cheetah. Ya, siapa yang tahu. Yang keenam, kemampuan memanjatnya meningkat. Macan tutul adalah hewan yang kuat, tapi mereka sering terpojok saat berhadapan dengan musuh yang banyak. Akhirnya macan tutul meningkatkan kemampuan memanjatnya dan bisa membawa mangsa ke atas pohon agar aman dari hewan lain.
Singa juga sepertinya akan melakukan hal yang sama seperti macan tutul. Mereka memiliki kemampuan memanjat yang hebat. Dan demi bertahan hidup serta melindungi mangsanya, singa bisa saja meniru teknik macan tutul dengan membawa mangsa ke atas pohon. Yang ketujuh, tubuhnya terus berubah. Bentuk tubuh biasanya terbentuk karena aktivitas harian yang dikerjakan. Citah yang hobi ngebut punya tubuh yang ramping. Hyena yang suka memakan bangkai memiliki rahang yang kuat. Macan tutul yang sering menarik mangsa ke atas pohon memiliki leher dan kaki yang kuat. Singa dengan kehidupan barunya yang akhirnya terus berlari dan memanjat pohon serta kekurangan makanan mungkin akan mengalami perubahan fisik. Mereka yang terpenuhi kebutuhan makannya bisa saja memiliki tubuh ramping yang ideal. Tapi yang kelaparan sepertinya akan kurus dan semakin lemah. Yang kedelapan, sikapnya lebih agresif. Melihat karakter macan tutul, jaguar, puma, dan macan tutul salju yang hidup soliter, mereka sangat agresif. Sepertinya hal itu juga akan terjadi pada singa yang hidup soliter. Ketika hidup dalam kelompok, singa merasa aman. Mereka bahkan tidak terganggu dengan manusia di sekitarnya. Tapi jika hidup sendirian, singa pastinya lebih waspada dan tentunya lebih agresif jika bertemu manusia. Bukan tak mungkin, singa akan seperti macan tutul di India yang sering terlibat masalah dengan manusia. Yang kesembilan, populasi singa berkurang drastis. Saat ini populasi singa terbilang cukup aman. Mereka bisa berkembang biak dengan baik. Kesempatan anak-anaknya untuk tumbuh juga terbuka lebar. Semua itu karena hidup dalam kelompok. Dan ketika mereka harus hidup sendiri, maka perkembangbiakan singa tidak akan seperti saat ini. Mereka juga akan kesulitan dalam menjaga anak-anaknya dari serangan hewan lain. Mungkin saja singa betina yang memiliki bayi akan membuat sarang untuk melindungi mereka dari para pengganggu. Yang ke-10, singa akan kehilangan tahtanya sebagai Raja Rimba. Dengan kekuatan yang berkurang drastis, ditambah dengan banyaknya musuh yang mengancam, serta asupan makanan yang semakin sedikit, akhirnya singa mulai kehilangan tahtanya. Wilayah kekuasaan mereka yang sebelumnya begitu luas akan semakin menyusut. Para hewan yang sebelumnya ketakutan ketika melihat singa, akhirnya mulai berani, dan perlahan kejayaan singa juga akan menghilang. Dengan hidup soliter, sepertinya gelar Raja Rimba tidak lagi disandang oleh para singa. Seperti itulah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika singa hidup soliter. Kalau kamu punya kemungkinan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. By the way, jika singa bukan lagi Raja Rimba, kira-kira siapa pengganti yang sesuai? Kita fokus di habitat Afrika saja. Jadi harimau nggak masuk pilihan. Apakah hyena, anjing liar Afrika, macan tutul, citah, atau bahkan honey badger?